harus bisa triase, penanganan awal medis, penanganan kedaruratan trauma dan non-trauma, stabilisasi pasien rujukan, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan kegawat daruratan reproduksi, kebidanan dasar dan perawatan bayi baru lahir. Durasi pelayanan 8 jam per hari. Jumlah pasien yang dilayani minimal 50 orang per hari. Pelayanan kesehatan dapat dilakukan di ambulan, boleh lah ya. Boleh. Tapi konsentrasinya harus diuji, ya kan? Endurance-nya itu harus diuji. Kalau pelari, kalau cuma 100 meter cepat sampai. Tapi kalau maraton, ketahanannya yang diuji, stamina-nya jangka panjang yang diuji, ya. Oke. Ya, kita serius tapi santai. Jadi kalau saya keluar galaknya jangan kaget ya, karena memang stylenya orang Jawa Timur itu agak belak-belakan, terus terang, kalau ngomong ceplas-ceplos. Jadi bukan saya marah, enggak, memang style bahasa maupun gaya berbicara itu seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak kenal nanti dikira kok marah gitu kan. Pertama kali saya pindah dari Surabaya ke Jakarta juga banyak yang kaget mendengar teriakan saya di kantor. Karena dikira saya marah, padahal enggak, memang begitulah stylenya orang Surabaya, orang Jawa Timur kalau ngomong cepat, terus kencang, kayak lagi bertengkar, padahal ya enggak ya. Oke, pagi ini sebenarnya saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah sangat berpengalaman ya di lapangan. Mungkin saya kalah nih kalau masalah lapangan sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya pinternya cuma bikin rancangan undang-undang, ya kan, rancangan Permenkes, mungkin kayak gitu ya pikirannya ya. Padahal sebenarnya apa yang ada di lapangan itulah yang kita tarik. Pengalaman apa yang ada di lapangan itulah yang harus kita tarik untuk kita rancang payung hukumnya demi keselamatan dan keamanan para petugas yang turun sebagai first responder. Paham ya? Jadi apa yang ada di lapangan itulah seharusnya yang kita tarik untuk kita rancang payung hukumnya untuk keselamatan dan keamanan para first responder. Mungkin itu yang selama ini agak kurang nyambung, karena yang di lapangan merasa yang bikin kebijakan nggak ngerti lapangan, tapi yang bikin kebijakan bilang yang lapangan kok nggak melaksanakan sesuai peraturan. Nah, itulah yang saya alami ketika saya pindah ke Kementerian Kesehatan, karena saya 10 tahun di puskesmas, saya orang lapangan, saya first responder. Capaian program tidak tercapai, saya door to door, turun ke masyarakat. Saya bukan tiba-tiba duduk di Kementerian Kesehatan, enggak. Saya 10 tahun sudah merasakan bagaimana menjadi first responder. Ya, walaupun dokter gigi, tapi saya harus tahu semua program dan saya harus turun lapangan membantu teman-teman saya untuk pencapaian program mereka. Nah, ketika saya pindah ke Kementerian Kesehatan, saya diajak, ayo merancang Permenkes, karena anak baru masih unyu-unyu disuruh jadi tukang ketik, ya kan? Dipikirnya kan nggak ngerti apa-apa kan, kamu duduk manis, kalau ada omongan apa-apa dicatat jadi notulen, nanti itu masukkan di Permenkes. Bikin matriks semula menjadi, kalau semula gini ayat berikutnya jadi apa, usulan orang-orang tulis aja semua gitu ya kan. Disitulah batin saya berperang dalam hati, enak aja yang bikin peraturan, yang di bawah lu nggak tahu apa ini, mati kutu mereka, bisa kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, ya kan. Apalagi kalau semuanya bilang itu kasih aja puskesmas kerjain, kasih aja puskesmas kerjain, waduh, langsung saya ngambek. Enak aja yang ngomong gitu kan. Itulah pertama kali dilema batin yang saya rasakan. Tapi setelah itu saya mempelajari memang harus ada yang menjembatani antara lapangan dan kebijakan. Yang di lapangan perlu payung hukum, tapi yang membuat kebijakan juga harus memikirkan apa yang ada di lapangan. Karena tidak bisa seideal textbook, tidak bisa seideal yang di luar negeri contohnya, ya kan. Saya sih pelatihannya di luar negeri ya, tapi sebenarnya saya kaget-kaget juga, ya kan. Kalau di Indonesia apa bisa ini kayak begini gitu kan ya. Tapi kita kembali, semua itu diserap sambil disaring, diadaptasi ya, diadaptasikan. Oke, slide selanjutnya. Saya ini cerita preambul dulu supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Ini kemarin sudah disampaikan ya. Sudah tahu ya bedanya bencana dan krisis kesehatan? Sudah tahu belum bedanya? Sama. Waduh. Berarti kemarin yang menyampaikan nggak sampai, atau Bapak Ibu sekalian lagi tidur, endurance-nya tidak terbukti kemarin, lagi disampaikan terus tidur ini jangan-jangan. Jadi beda
ya, bencana dengan krisis kesehatan itu serupa tapi tidak sama. Jadi bencana bisa berujung kepada krisis kesehatan, tetapi tidak semua krisis kesehatan berasal dari bencana. Atau kebalik ya? Ayo, saya ulangi lagi. Tidak semua bencana dapat berujung pada kesehatan, tetapi tidak semua bencana menjadi krisis kesehatan. Tadi saya ngomongnya kebalik nggak? Kebalik ya, sorry. Berarti saya ulangi lagi. Tidak semua bencana menjadi krisis kesehatan, tetapi krisis kesehatan enggak juga, bukan itu. Ayo, oke, slide berikutnya. Enggak, memang saya pancing biar kita semua harus interaktif, ya. Slide berikutnya. Yang penting itu yang saya kuning ini loh. Ini tidak ada di definisi bencana. Nggak ada pointer ya. Ini PDF. Kita lagi convert ke PowerPoint, jadi nanti kalau enggak, pointer. Endurance-nya nih. Pointer. Bukan PowerPoint, Mas. Masih baru 5 menit sudah endurance-nya menurun. Oh, belum sarapan ya? Oh my god, kasihan sekali kalian. Atau karena kekenyangan jadi ngantuk. Nih ya, yang penting adalah kalau depannya ini sama, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya, kalau yang tadi kan selain korban jiwa, kerugian harta benda dan lain-lain. Kalau kita tekankan di sini selain korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini ya yang saya kuningi, yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Apabila terjadi bencana, tetapi kapasitas kesehatan di daerah tersebut masih mampu merespon, berarti krisis kesehatan atau bukan? Bukan. Pintar. Berarti sudah paham ya bedanya ya? Saat kapasitas kesehatan masih memadai, itu nggak disebut krisis kesehatan, tapi itu bencana. Kalau ada pernyataan dari kepala daerah menyatakan tanggap darurat, itu bencana. Karena kan nggak mungkin toh kepala daerah menyatakan status krisis kesehatan, pasti kan menyatakan status bencana, tanggap darurat. Tetapi kalau kapasitas kesehatan setempat bilang saya mampu, apalagi DKI Jakarta kapasitasnya sangat luar biasa, nomor 1 di Indonesia, bener nggak? Tepuk tangan untuk DKI. Ya, pasti nggak perlu bantuan dari luar, berarti bukan krisis kesehatan. Tetapi saat kejadian bencana, contohnya waktu tsunami, gempa, likuifaksi Palu, Sulawesi Tengah, itu nakesnya sendiri itu banyak yang terdampak. Oke lah, di atas kertas nakesnya ini saya tidak hafal ya, tapi ini saya kasih perumpamaan. Di atas kertas nakesnya 100, tapi dia juga rumahnya runtuh. Kok keluarganya ada yang meninggal dunia, dia sendiri juga luka. Apakah dia bisa bertugas? Tidak. Berarti kapasitasnya menurun. Jadi kalau seandainya di saat bencana itu banyak korban meninggal, banyak korban luka, membutuhkan 100 nakes, di atas kertas memang ada 100, tapi berapa yang bisa kerja? Bukan bermaksud mereka melarikan diri, enggak, tapi dia sendiri itu luka, terdampak, keluarganya meninggal, otomatis dia tidak bisa masuk dalam hitungan 100 yang di atas kertas. Paham ya? Jadi saat tidak bisa kapasitas itu menutupi kebutuhan, itulah yang disebut krisis kesehatan. Padahal perlu respon cepat, golden time. Saya rasa kalau ini mak sudah pinter perawat-perawat dokter ya, tahu ya golden time ya, mengancam jiwa. Kalau telat artinya lewat. Nah ya kan, kalau dokter gigi mak agak jauh dari nyawa, ya kan? Padahal ya sama aja, infeksi kemana-mana ya sama aja. Tapi rata-rata orang bilang gitu, kok dokter gigi masih agak lama ya, jauh dari nyawa. Oke lah, terima kasih, golden time saya masih lebih panjang, ya kan? Kayak gitu ya. Lanjut berikutnya. Saya nggak akan kembali ke materi kemarin, tapi akan saya senggol sedikit karena saya ingin Bapak Ibu sekalian sebelum simulasi paham dulu konteks tempat kita bekerja itu seperti apa. Kalau kita nggak paham konteks tempat kita bekerja, keamanan, keselamatan Anda dipertaruhkan. Sekali lagi, keamanan, keselamatan Anda dipertaruhkan. Respon cepat, kapasitas kurang, berarti krisis kesehatan. Oke, lanjut. Medical respon itu tujuannya apa? Selamatkan jiwa
cegah kecacatan, pastikan semua kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi. Kalau public health response, mencegah KLB atau wabah, memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan, bukan standar ideal, standar minimal. Karena saat bencana, rumah sakit bisa kolaps. Kolaps itu ada dua, kolaps bangunannya karena gempa, atau bangunan utuh tapi nakesnya tadi saya bilang apa? Terdampak, tidak bisa kerja. Bahkan kalau jalan menuju rumah sakitnya dia dari rumah aja itu jalannya rusak, terputus, bagaimana dia bisa kerja ke tempatnya? Kalau itu dokter spesialis bedah, mohon maaf, tanpa ruang operasi agak sulit bekerja. Kalau P3K awal oke lah ya, tapi kalau operasi kan sudah tidak bisa, tidak ada OK. Dia mau ke sana gimana caranya? Ya kan? Hal-hal seperti itulah yang membuat WHO itu mengeluarkan standar emergency medical team untuk merespon hal-hal seperti ini. Tetapi sekali lagi saya bersyukur waktu itu kepala pusat krisis yang lama mengatakan kita nggak bisa adaptasi 100% punya WHO. Indonesia tidak bisa. Sabang sampai Merauke disparitasnya terlalu tinggi. Kamu menerapkan 100% punya WHO, daerah teriak-teriak. Emang kita punya duit untuk mensuplai maumu? Kalau DKI mah enggak, DKI kaya. Ini saya cerita yang sana-sana gitu, ya kan? Kalau DKI mah kecil, duitnya banyak, ya kan? Ini tapi kan saya tetap harus cerita semua ya. Atau saya cerita khusus DKI nih? Ya. Jadi biar kacamatanya luas ya. Sabang sampai Merauke. Saya pun ditaruhnya saya itu termasuk dokter yang nakal. Karena saya nggak mau PTT, zaman saya dulu lulus wajib PTT, kalau nggak ada PTT nggak keluar surat izin praktek. Saya nggak mau PTT, biarin nggak jadi dokter juga nggak apa-apa gitu kan. Males, intinya itu males keluar daerah. Pokoknya saya tuh nakal karena saya tuh nggak ada dukungan dari keluarga. Jadi keluarga saya itu nggak ada yang dokter, saya satu-satunya. Yang lainnya sekolahnya ekonomi, teknik gitu kan. Saya tuh nggak didukung, orang tua saya kan, ngapain sih sekolah jadi dokter, ngabisin duit aja, sekolah lama, ya kan? Udah lulus, kagak bisa kerja gitu kan. Mohon maaf intermezzo, tapi itu kenyataan hidup, saudara-saudara. Jadi saya itu bukan kebanggaan keluarga, tapi orang aneh di keluarga. Terus saya lulus, saya pikir bener juga papa saya bilang ya, ngapain lulus gak bisa kerja ya kan? Udah gitu ditaruh daerah terpencil, gaji gak jelas lah, gitu kan? Jadi saya nggak mau PTT, saya kerja lainnya. Saya nggak mau ngomong kerjaan saya apa, pokoknya halal. Dan saya membantu banyak orang, ya kan? Terus akhirnya teman saya bilang, kamu itu malu-maluin UNER aja. Masa sudah lulus UNER nggak bisa kerja? Ikut sana tes pegawai negeri. Dan alhamdulillah sekali tes saya langsung lolos, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya jadi pegawai negeri di kota Surabaya. Ikut tes pun saya nggak mau yang provinsi, kota. Kenapa? Nggak mau keluar daerah intinya. Ceritanya itu begitu. Pokoknya nakal saya itu dulu. Nah, gitu ya. Jadi saya itu memang ditempatkan di awal di kota besar. Kacamata saya tahunya kota Surabaya. Tetapi ketika saya di Kementerian Kesehatan, saya kan harus ke daerah, lihat kabupaten yang morat-marit nggak karu-karuan itu. Akhirnya saya menyadari kenapa dulu kepala pusat krisis itu bilang gitu, nggak bisa 100% WHO diadop. Kolaps itu yang lain-lain. Kalau DKI nggak masalah. Nah yang timur-timur itu mohon maaf, nggak menghina, bukan menghina ya, tapi memang kenyataannya begitu. Yang jauh-jauh itu bagaimana? Nah gitu. Jadi akhirnya kita mengadaptasikan. Ada sedikit modifikasi dari emergency medical team yang dikeluarkan oleh WHO. Ya. Sedikitlah memodifikasi, dan saat ini kita mensosialisasikan tidak langsung, yang kan dia ada beberapa level, ada beberapa tipe, nanti saya terangkan. Kita nggak mewajibkan daerah itu punya semua model, tapi hanya model yang minimalis aja, ya minimalis aja. Kalau DKI mau punya sampai yang level apa terserah, alhamdulillah perwakilan Indonesia ada gitu ya. Tapi kalau daerah-daerah lain kita nggak bisa menuntut seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Ya, pada situasi darurat krisis kesehatan, Health Emergency Operating Center harus dapat mengantisipasi lonjakan kebutuhan staf yang tadi saya ceritakan. Di atas kertas 100 yang bisa bertugas tidak 100, padahal kebutuhan di lapangan melonjak, maka butuh surge capacity. Nah, akhirnya kita merancang program tenaga cadangan kesehatan. Kemarin sudah disampaikan, ada yang sudah menyampaikan tenaga cadangan kesehatan. Nah, di dalam tenaga cadangan kesehatan ini, itu kan macam-macam. Kita nggak mau membatasi, karena apa? Nggak bisa orang kesehatan itu di lapangan kerja sendiri.
Tidak mungkin. Kita membutuhkan orang lain, ya kan? Nah, jadi tenaga cadangan kesehatan itu background pendidikannya macam-macam sebenarnya. Tetapi bagian kecilnya atau ada yang disebut emergency medical team yang masuk di dalam tenaga cadangan kesehatan, ya kan? Jadi dia itu sebenarnya sumber daya manusia baik nakes maupun non nakes yang disiapkan melalui registrasi pembinaan dalam kondisi pra, berarti nggak ada bencana ini ya dilaksanakan untuk dimobilisasi pada situasi darurat krisis kesehatan dalam rangka memperkuat kapasitas tenaga kesehatan setempat di wilayah terdampak. Lanjut slide berikutnya. Nah, inilah definisi emergency medical team, sekelompok profesional di bidang kesehatan. Berarti emergency medical team ini bagian tadi tenaga cadangan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana sebagai tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat. Sekali lagi, mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat. Kriteria dan kapasitas standar minimal tertentu. Jadi nanti ada tipe-tipenya yang akan saya terangkan. Bisa dari mana? Bisa kalangan pemerintah, sipil, militer maupun masyarakat, nasional, internasional. Jadi ada emergency medical team dari luar negeri yang datang untuk membantu kalau kondisi bencana. Merupakan bagian dari tenaga cadangan kesehatan berada di bawah koordinasi subklaster pelayanan kesehatan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah standar minimal pelayanan emergency medical team tipe 1. Jadi tipe 1 itu dibagi dua. Ada yang mobile, ada yang fix atau menetap. Mobile itu yang satu paket sama ambulannya. Kalau fix, dia tinggal bisa di tenda, bisa di gedung, pokoknya kayak puskesmasnya gitu loh. Tapi kalau yang mobile, dia satu paket sama ambulannya, ya. Jadi minimalis dia isinya cuma berapa? 1 orang dokter, 2 orang perawat, 1 orang pengemudi ambulan, berarti 4. Saya tanya, kalau di sini standar pelayanan ambulan yang AGD 118 itu 1 ambulan isinya berapa? 2 orang. Berarti 2 perawat, 1 pengemudi ambulan. 3. Berarti isi 2 doang. Oh, maksimal 3, minimal 2. Oke. Berarti kan tinggal ditambahi 1 toh. Enak ya kalau ngomong. Jangan marah ya Bapak Ibu. Kalau ngomong kayak gini kayaknya. Ya, kan tinggal ditambahi 1 doang kan. Terus dengerin dulu, belum selesai nih. Tinggal ditambahi 1, kemudian ambulan sudah ada, emergency kit, obat-obatan, DMHP, dan standar ambulan itu ambulan emergency ya, bukan ambulan transport ya, di sini ya. Tahu kan bedanya? Ya, bukan ya, ambulan advance, bukan ambulan transport. Ya. Jadi ini adalah standar minimal pelayanan IMT tipe 1 mobile yang kita harapkan di semua kabupaten, kota, dan provinsi punya. Ya, punya. Ini minimalis, cuma 4 isinya. Tapi sekarang kembali ke pertanyaannya. Ada PSC 119, ada AGD 118, ada apa di Surabaya itu 112, ada apa, berbagai macam nomor. Apakah itu sama dengan emergency medical team yang kita maksud di sini? Sama apa enggak? Ayo. Ayo, sama apa enggak? Sama Bu. Beda nomor. Jadi, oke, saya jawab pelan-pelan ini supaya paham. Kegawat daruratan itu ada 2. Kegawat daruratan sehari-hari dan bencana. Kalau kegawat daruratan sehari-hari itu yang PSC 119, AGD 118 yang isinya 2 orang tadi, ya kan? 112 kalau di Surabaya, di kota lain nggak tahu nomor berapa saya. Nah, kayak gitu. Tetapi saat bencana, yang tadi itu isinya 2 dapat dimekarkan, dapat dilengkapi menjadi emergency medical team. Jadi dia bukan untuk kegawat daruratan sehari-hari, tetapi untuk kegawat daruratan bencana, karena dia ada ini loh, harus bisa triase, penanganan awal medis, penanganan kedaruratan trauma dan non trauma, stabilisasi pasien rujukan,
pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan kegawat daruratan reproduksi, kebidanan dasar dan perawatan bayi baru lahir. Durasi pelayanan 8 jam per hari. Jumlah pasien yang dilayani minimal 50 orang per hari. Pelayanan kesehatan dapat dilakukan di ambulan, tenda atau sarana lain yang memungkinkan mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan area terdampak. Jadi tahu ya bedanya ya. Jadi yang sudah Anda miliki itu bagus, tapi nanti kalau bencana harus mengembang. Jadi ini, kalau sehari-hari misalnya nih, punya 10 tim, kalau bencana Anda harus 10, yang penting endurance ini loh, bisa 8 jam per hari, bisa minimal 50 pasien. Mau jadi 5 saja atau jadi 4 saja tidak masalah, yang penting daya tahannya. Karena di kondisi bencana, kita itu nggak bisa ya, misalnya gini, bencana kamu nanti datang jam kerja aja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di luar itu kan nggak usah datang, itu nggak bisa. Kalau bisa Pak, saya lebih bahagia lagi ya kan, nggak perlu standby 24 jam 7 hari. Bener nggak? Kalau bisa itu nggak usah. Kalau bisa ada jadwalnya bencana itu. Oh kalau mau banjir jam segini, tanggal segini, di sini aja gitu. Kalau bisa gitu saya alhamdulillah, masalahnya nggak bisa. Ya. Jadi yang tadinya 10 mau jadi 4 tidak masalah, yang penting endurance Anda itu loh bisa mencukupi, tenaganya jangan sampai kolaps. Kalau kurang kan kita panggil bantuan dari luar, masuk dalam krisis kesehatan. Paham ya? Konsep ini loh yang harus kita pegang. Jadi harus siap 24 jam 7 hari. Bukan nggak pulang-pulang, standby itu bisa pulang Pak, tapi kalau ditelepon diangkat. Beda loh ya, beda. Sekali lagi saya tekankan, beda. Standby itu nggak harus di kantor, terus nggak pulang, enggak. Tapi kalau ditelepon diangkat, kalau disuruh berangkat, berangkat. Ya. Jadi ceritanya dulu, ini intermezzo lagi, biar paham. Ceritanya dulu, oh iya waktu saya berapa menit ini? Nanti saya kalau ini dikasih tahu. Jam 12. Ini 2 jam gitu ya? Enggak, maksud saya nanti saya diingatkan ya. Kalau kurang setengah jam udah mulai diingatkan, nanti takutnya nggak selesai saya ngoceh aja. Sebentar. Dulu di Surabaya, saya itu masih mengalami zaman pemerintahannya Bu Risma. Bapak Ibu sekalian tahu kan modelnya gimana. Nah, waktu itu saya mau dijadikan kepala puskesmas, saya nggak mau. Tarik ke dinas jadi eselon 4, saya nggak mau. Pokoknya saya tuh nggak mau gitu-gitu, males. Karena apa? Disuruh 24 jam sehari, 7 hari, HP nggak boleh mati, dikasih HP lagi. Jadi nggak ada urusan, pokoknya nggak boleh, nggak diangkat. Kalau disuruh harus menjawab, harus berangkat, paling nggak nyuruh anak buahnya atau gimana. Nah, itu kan males kan? Nah, saya pikir sudah cukuplah penderitaan saya menjadi dokter, gitu kan? Terus, lah kok suami saya itu nggak bisa pindah dari perusahaannya karena perusahaannya nggak ada di Surabaya. Akhirnya mau nggak mau saya pindah ke Jakarta toh. Nah, masuk DKI saya ditolak. Enggak guyonan ini. Jadi saya pindah ke Jakarta ke Kemenkes. Lah kok masuknya di pusat krisis yang harus siaga 24 jam sehari, 7 hari. Tahu gitu ngapain saya pindah? Ternyata sama aja di sini ketemunya begitu. Jadi saat Idul Fitri saya berangkat, saat apa saya Natal saya juga nggak bisa cuti gitu kan. Terus pokoknya penderitaan lah menjadi dokter itu ceritanya gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian saya kasih tahu, nggak pulang dari kantor, tapi kalau ditelepon diangkat, kalau disuruh berangkat, gitu ya. Oke. Lanjut. Sekarang yang kedua. IMT tipe 1 tapi yang fix, yang menetap. Ini lebih advance dikit. Lanjut. Ini nggak bisa di ini ya. Oh iya. Lanjut, naik. Terus. Naik. Yang fix. Terus stop. Nah, ini IMT tipe 2. Sebenarnya mirip dengan tipe 1 tetapi ada tambahan-tambahan. Oh bukan, yang IMT tipe 1 yang fix. Ini kelebihan. Oh. Enggak. Naik. Yang tadi. Naik, saya kayaknya lupa ngerubah judul aja. Tapi isinya fix. Oh iya. Nah, ini salah ya, mohon maaf. Ini fix ya, fix. Salah. Karena bikinnya malam-malam jadi ngantuk. Nih ya. Tadi kan 1 orang dokter
2 perawat, 1 supir, ya kan? Ini ada tambahan, farmasi, logistik, admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ini minimal. Kalau mau dia ada gampang rujuknya, ditambah 1 supir dan ambulan. Kalau mau gampang rujuknya. Kalau dia nggak mau gampang rujuknya, ini kalau perlu merujuk baru telepon, ya ini aja. Ya, oke? Tapi dia fix, ini salah ya. Fix itu artinya dia kayak puskesmas gitu loh, menetap di suatu tempat, nggak mencari korban ke daerah-daerah pedalaman atau daerah yang sulit. Dia lebih standby di satu wilayah. Perawatannya sih kurang lebih sama. Belum, kok dinaikin? Perawatannya kurang lebih sama, durasi pelayanan juga sama, tetapi jumlah pasiennya yang beda. Tadi berapa? 50. Sekarang 100. Jadi lebih banyak tenaganya, otomatis pasiennya lebih banyak, ya kan? Terus pelayanan kesehatan dapat dilakukan di vaskes, tenda atau sarana lain yang memungkinkan. Sama ceritanya dia mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan area terdampak. Ini adalah sarana dan logistik yang harus dipunyai, seperti emergency kit, obat-obatan, logistik medis dan umum. Logistik umum ini contohnya kalau memang harus di tenda, ya harus ada tenda. Kalau nggak lucu kan kalau pelayanan di tenda nggak ada tendanya. Bambul, kegedean bambul. Kok hilang? Nugi bisa nggak sih? Gak apa-apa, ini biar nggak ngantuk, jadi dia mati hidup. Kalau ada yang protes kan kita nggak ngantuk. Kenapa? Ada kami bunyi semua. Mati lagi. Dia mati hidup. Tegangan lu gede. Bisa pakai. Oh bisa, oke. Ya, kasih. Sekarang ke IMT tipe 2. Ini seperti rumah sakit. Kalau Operator nih. Aduh. Operator dok. Tadi ibunya ngambuk. Udah. Ya, tipe 2. Ini seperti rumah sakit. Ya. Jadi dia ada pelayanan yang tipe 1 tetapi ditambah rawat inap, bedah umum dan kebidanan. Terus trauma, kondisi mayor lainnya. Terus pelayanan kesehatan dapat dilakukan di vaskes definitif, rumah sakit lapangan atau sarana lain yang memungkinkan. Jadi ini tipe rumah sakit. Saat ini kami Pusat Krisis Kesehatan sedang merancang pembentukan ini. Karena apa? Bukan kita gaya-gayaan mau bikin rumah sakit lapangan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada rumah sakit lapangan juga nggak ngangguran ya. Kita juga banyak kerjaan, cuman pengalaman kemarin waktu gempa Turki kita kan diminta bantuan dari luar. Nah ternyata repot kalau nggak punya sendiri, minta sana, minta sini, nelpon sana, nelpon sini, gitu kan. Sedangkan kalau nggak ngirim itu memalukan nama Indonesia, bukan memalukan nama Kementerian Kesehatan, tetapi memalukan nama Indonesia. Waktu tsunami Aceh kamu dibantu, sekarang kami di Turki, ini omongan halusnya ya, salah ya, omongan kasarnya. Omongan kasarnya itu kayak gitu. Kamu dulu tsunami tak bantu, sekarang kenapa waktu kami bencana kamu dimintai nggak datang? Nah, seakan-akan kayak gitu. Akhirnya daripada ribet, nah kita mengumpulkan seadanya sumber daya untuk merancang ini, ya, untuk bisa diturunkan kalau ada bencana di luar negeri atau bencana besar di Indonesia, ya. Siap, mau diturunkan? Boleh. Daftar aja ke tenaga cadangan kesehatan, ya. Bukan, memang gini ya. Kenapa kita merancang program tenaga cadangan kesehatan? Jadi ceritanya gini, sebelum Turki itu Pakistan banjir besar. Ngikuti berita nggak? Pakistan banjir besar yang sampai berapa inilah kabupaten kali ya kalau bahasanya kita. Nah itu Indonesia juga diminta. Waktu
ke Indonesia diminta sama Kemenkes tuh kalang kabut, RSUP kita telepon, siapa yang mau turunkan ke Pakistan gitu kan, sampai berhari-hari nggak ada yang mau, paling yang mau 3 orang. Sayang banget. Ya kan, tahu gitu kita telepon AGD 118. Oh, AGD 119, bukan 118. Oh, salah lagi. Kebanyakan nomor sih Indonesia ini, jadi bingung aku. Nah, jadi karena itulah, ya kan, terus belum lagi kalau ada bencana di mana besar gitu, kita butuh itu kayak nelfoni satu-satu gitu kan, tanya siapa yang bisa diturunkan, siapa gitu. Terus ada yang mau, ada yang nggak mau gini, pokoknya ribet deh. Akhirnya dibuatlah platform tenaga cadangan kesehatan. Jadi siapa yang mau diturunkan saat kondisi bencana bisa didaftarkan oleh institusinya. Institusinya itu misalnya nih, saya polisi, saya tapi nakes, saya mau. Nah, nanti institusi saya yang akan mendaftarkan saya. Atau saya dari PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, atau IDI, Ikatan Dokter Indonesia, saya mau mendaftarkan anggota saya. Bisa. Jadi sebagai institusi. Tetapi ada juga yang individu. Tetapi saat ini platform itu belum kita buka. Yang kita buka saat ini yang institusi, karena kita menggerakkan institusi ini loh, ayo daftarkan anggotamu, mereka punya bendera. Artinya kalau individu kan benderanya lebih susah ya. Kalau institusi itu kan jelas gitu benderanya. Nanti saat tanggap darurat di mana, entah di luar negeri atau di dalam negeri, itu dapat kita mobilisasi ya. Dengan kualifikasi yang kita butuhkan apa-apa, berapa, kita bisa kontaknya lewat sistem itu, bukan telepon-telepon satu-satu lagi, ceritanya gitu ya. Jadi di IMT tipe 2 ini isinya ada dokter yang terlatih penanganan kegawat daruratan dan perawatan medis umum termasuk KIA, ada staf bedah dan anestesi untuk OK, staf medis dan perawat untuk rawat inap dan pelayanan lainnya, staf farmasi logistik. Ada rasionya, karena apa? Ada rawat inap, jadi jumlah tempat tidur, jumlah meja operasi itu berapa rasionya ada. Karena dia kayak rumah sakit. Terus logistiknya ya jelas lah, kalau udah ada kamar bedah pasti perlengkapannya juga ya. Pelayanan 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Jadi ini yang nggak pulang-pulang. Mobilisasi minimal 14 hari. Jadi di Turki kemarin 14 hari nggak pulang-pulang. Ya, jadi kalau udah yang masuk yang tipe ini nggak boleh pulang kalau nggak 14 hari. Kalau IMT tipe 1 sih kita masih kadang ya bolehlah 7 hari pulang gitu. Kangen anaknya, padahal harusnya nggak bisa itu 14 hari minimal kalau standar ya. Tapi kadang kita oke lah. Tapi kalau ini sudah nggak bisa, tidak ada tawaran ya. Lanjut, ada lagi yang tipe 3. Operator? Nggak usah. Kebanyakan. Tipe 3. Tuh. Kok mundur terus? Gak bisa. Enak dong. Boleh. Loh, kok hilang? Kok nggak bisa ke maju ke depan, mundur terus? Iya. Ini kan? Yang ini apa yang ini? Yang ini kan? Iya, balik lagi ke atas. Terus turun. Naik, terus naik. Terus stop. Yang ketiga kebablas. Oh, dia turun sendiri, naik sendiri, nggak mau diatur ternyata. Oke. Nah, sekarang yang tipe 3 ini rumah sakit rujukan, jadi dia lebih gede lagi. Jadi perawatannya bedah kompleks, rujukan rawat inap, ada ICU. Selain pelayanan tipe 2, IMT tipe 3 juga menyediakan pelayanan primer dan stabilisasi, perawatan rekonstruktif luka kompleks dan ortopedi, pelayanan X-ray lanjutan, transfusi darah, pelayanan lab dan rehab, pelayanan kesehatan anak tingkat lanjutan dan anestesi orang dewasa, dilengkapi tempat tidur ICU dengan layanan 24 jam dan ketersediaan alat dukung ventilator. Ya, jadi dia stafnya pakai rasio karena memang kebutuhannya meja operasinya paling nggak 2, rawat jalan lebih dari 100, rawat inap lebih dari 40 pasien, sehari jatahnya 15 bedah mayor, 30 bedah minor, 4 TT, perawatan intensif, pelayanan 24 jam per hari, 7 hari per minggu.
Ini Indonesia belum punya dan agak berat kalau merancang ini untuk saat ini ya kapasitas kita. Jadi kita sedang membuat yang IMT tipe 2 dulu ya. Lanjut, standar minimal. Ada lagi yang disebut IMT specialist care atau specialist cell. Kalau ini pelayanannya spesifik, jadi perawatan spesialis yang spesifik terhadap suatu disiplin ilmu, menunjang pelayanan yang diberikan oleh IMT tipe 2 dan 3 atau rumah sakit lokal. Nah, ini ya pelayanan spesialisnya. Jadi dia punya kekhususan. Misalnya penanganan luka bakar, cuci darah dan perawatan untuk gejala edema, bedah maksilofacial, bedah ortoplastik, rehabilitasi intensif, kesehatan ibu, neonatal, dan pelayanan kesehatan anak. Jadi dia itu bisa bekerja nempel di IMT tipe 2 atau 3, ya kan? Atau di rumah sakit nasional atau sistem kesehatan. Jadi ini contohnya gini. Yang waktu kejadian Kanjuruhan, denger nggak? Yang sepak bola, yang di Malang, itu dibilang krisis kesehatan. Sebenarnya sumber daya SDM-nya Malang Raya itu masih bisa ya. Kalau dibilang krisis kesehatan sih nggak juga. Tetapi dia krisisnya di kesehatan mental. Karena korbannya yang selamat trauma, keluarga yang ditinggalkan korban itu trauma, dan itu jumlahnya banyak sekali. Sedangkan spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Malang Raya itu nggak bakal mampu menutupi itu semua. Akhirnya psikolog pun juga jumlahnya belum banyak. Kan ada psikolog itu macam-macam ya, ada psikolog klinis, ada psikolog apa, nggak hafal aku. Pokoknya kemarin tuh psikolog klinis pun nggak banyak jumlahnya. Perawat jiwa jumlahnya juga nggak banyak. Kalau semua harus merespon pasien-pasien yang selamat dan keluarga yang ditinggalkan, dia nggak cukup. Jadi hanya satu tipe pelayanan yang kurang, sedangkan yang lainnya enggak. Nah, itu kalau di sistemnya IMT itu namanya IMT spesialis sel yang ini, yang khusus kesehatan jiwa, khusus kayak luka bakar. Itu kan memang biasanya nggak banyak di tiap daerah, ya. Jadi kalau misalnya korbannya luka bakar beratus-ratus orang, ya pasti rumah sakit secara umum nggak kolaps, tapi yang nangani luka bakar ini loh yang kolaps gitu loh. Nah, makanya ada IMT yang spesialis care ini untuk merespon yang seperti ini. Jadi kemarin waktu di Kanjuruhan itu concernnya kita bukan di pertolongan yang luka atau yang meninggal ya, meninggal kan ada urusannya DVI kepolisian, tapi kita concernnya lebih ke penanganan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk korban dan keluarga yang ditinggalkan. Itu concernnya kita cari bantuannya untuk menutupi itu, kebutuhan itu. Karena secara sistem kesehatan Malang Raya tidak kolaps, tapi untuk kesehatan jiwanya nggak bakal cukup kapasitasnya dia. Paham ya? Jadi ini untuk kasus-kasus yang seperti itu, karena bencana itu memang punya karakteristik yang berbeda-beda tergantung. Nah, ini untuk yang model begitu. Paham ya? Nah, Indonesia saat ini, kalau saya pelatihan berkali-kali, jadi gini ya, saya itu sebenarnya nggak minta, tapi saya juga heran kenapa kalau tentang CBRN disposisinya ke saya gitu loh. Jadi kan saya mau nggak mau berangkat, jadinya mau nggak mau tahu gitu kan. Coba aku nggak tahu kan enak, bilang aja nggak tahu, ya kan? Berhubung disuruh berangkat harus tahu. Jadi saya harus menge-share ini juga untuk Bapak Ibu sekalian supaya tahu. Jadi kita saling-saling menularkan yang baik, tapi kan ilmu. Jadi kita itu dapat warning tingkat ASEAN. Indonesia, kemampuan CBRN-mu diperhatikan. Tahu CBRN? Chemical, biological, radiological, nuklir, explosion. Itu yang kita kurang. Nubika, betul bahasa Indonesianya. Ya, yang spesialis selnya nuklir itu nggak banyak di Indonesia. Chemical nggak banyak. Ya, kalau biological masih lumayan. Tapi kalau nuklir, chemical itu nggak banyak. Ya, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu ya jangan sampai kita semua berdoa aman sentosa nggak ada apa-apa. Tapi kalau terjadi sesuatu itu ya kemungkinan kita juga akan krisis kesehatan karena nggak siap. Kalau radio nuklir itu termasuk nggak?
Apa? Kalau radio nuklir itu masuk Iya, kedokteran nuklir sering ada pengiriman barang. termasuk. Tapi kan dia itu ada dua. Yang pertama, kelalaian petugas. Jadi maksudnya sistem sudah dibangun nih, reaktor nuklir nih, ya kan? Sudah dibangun kan sistemnya, mulai pengamanan, petugasnya terlatih, kemudian alat-alatnya lengkap, intinya kayak gitu kan, kayak Fukushima Jepang, Chernobyl Rusia. Itu sebenarnya dia bukan orang bodoh, itu orang pintar semua yang bangun, ya kan? Ini, tapi bisa terjadi kelalaian manusia, misalnya bocor sedikit, nggak dilaporkan, itu bisa. Yang kedua, bisa aja ada bencana alam yang mengenai kayak Fukushima, itu gara-gara gempa tsunami di daerah itu, ya kan? Itu bencana alam. Jadi dianya ready, sistemnya bagus, tapi lah kalau kena gempa tsunami kan sistem jadi rusak, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, memang sengaja kejahatan. Nah, kita kan tidak tahu yang bakal terjadi di sekitar kita itu yang mana. Saya bocorkan, nanti simulasinya tentang yang ketiga, terorisme. Ya, jadi memang sengaja membocorkan, sengaja membuat kerusakan, paham ya? Nah, itu ya. Kita nggak punya ini yang settle, spesialis care rentang itu yang settle. Itu sudah di warning di ASEAN, tolong Indonesia diperhatikan. Ya saya kan selalu nyampaikan ke atasan, tapi kalau tidak menjadi concern mereka, kita bisa apa ya kan? Yang penting kan saya sudah ngomong, dan saya ke DKI juga sudah ngomong loh ya, jangan bilang nggak ngomong. Jadi Anda termasuk orang-orang yang saya tularkan untuk aware terhadap itu. Nah ini ya, ini kok kemarin nggak tak save atau gimana sih? Jadi dulu itu ini padahal sudah ganti IMT sekarang, karena di Permenkes 75 yang kita IMT semua ya ini ya. Kalau saya malam-malam kerjakan tuh ya gini nih, sambil ngantuk sambil nonton film jadi nggak konsen ya. Jadi IMT itu di bawahnya subklaster pelayanan kesehatan, nggak berdiri sendiri, nggak berangkat sendiri, nggak sekarepnya sendiri ya. Yang sering kita temui di lapangan, saya nggak ngomong orang DKI, saya ngomong biasanya dari partai tertentu, dari LSM tertentu. Itu mereka kalau turun ke lapangan tidak berkoordinasi dengan HEOC setempat, berangkat sendiri, milih lokasi sendiri, mendirikan tenda sendiri, melakukan pelayanan apa kita nggak tahu, nggak pernah lapor. Nah, kenapa? Sekali lagi tenaga cadangan kesehatan programnya itu dirancang, salah satunya juga untuk meminimalisir yang hal-hal yang begini. Kalau mereka dikasih wadah, harapan kita mereka bisa kita kendalikan. Karena gini ya, di dalam kondisi bencana kita itu harus berpikir efektif, efisien, baik sumber daya manusia maupun logistik maupun peralatan dan lain-lain. Saya tanya, Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang pernah turun ke daerah bencana yang benar-benar? Joni. Siapa yang punya pengalaman? Ayo kita sharing. Siapa yang angkat tangan dong? Nah, kemana Pak? Padang Bu. Oh, yang gempa Sumbar. Nah, itu mengalami nggak yang jalan terputus sampai kita cari BBM aja susahnya setengah mati? Iya Bu. Mengalami. Cari makan aja susahnya setengah mati. Iya Bu. Tidur di tenda. Saya belum pulang kopi tuh. Oh, itu berarti yang baru, yang Padang Pasaman ya? Oh, bukan, yang gedenya yang sebelumnya tahun berapa itu? Yang di kota Padangnya. Berangkat Pak? Oh, yang tsunami Aceh. Nah, itu contoh bagus itu, tsunami Aceh itu. Ya. Iran. Nah, berarti sudah ada yang punya pengalaman seperti itu. Terus terang, dengerin dong. Terus terang saya sendiri belum pernah. Karena apa? Saya itu disayang sama atasan saya, dilarang berangkat. Jadi kalau bencananya gede saya nggak boleh berangkat. Gender itu ya, padahal nggak boleh ya. Jadi yang cowok-cowok yang berangkat, yang cewek nggak usah. Apalagi yang apa ya? Apalagi yang masih muda-muda. Waktu itu kan saya masih muda, sekarang mah sudah tua. Waktu itu masih muda, jadi nggak usah yang muda-muda, yang cewek-cewek nggak usah. Yang cowok-cowok aja yang berangkat duluan, nanti kalau sudah aman damai sentosa baru ya cewek gitu. Itu ceritanya dulu, kepala yang dulu. Kalau kepala yang sekarang mah nggak peduli ya kan. berangkat aja, nggak peduli ya. Enggak, sebelumnya Pak Jaya yang iya kan, Pak Jaya kan baru dilantik berapa bulan, yang sebelumnya itu juga sama. Pak Budi berarti? Ya,
Pak Budi Silvana, terus sebelumnya lagi itu nggak peduli, pokoknya harus berangkat ya berangkat, nggak peduli gender, ya kan? Kalau yang dulu masih gender ya, maksudnya nggak usah berangkat ini. Kalau Pak Jaya saya kan juruan, saya turun kok, gimana? Gak apa-apa, kan gak ada kerusakan. Paling saya cuma pusing aja lihat ini ya. Aduh, pasiennya kasihan banget gitu loh. Rasanya saya mau ikut nangis itu kok ya sungkan. Iya kan, bener kan? Sekarang kalau lihat orang traumanya kayak gitu loh, apa nggak kita yang lihat itu ikutan nangis nanti? Tapi kan aku nggak boleh nangis ya. Nah, jadinya saya menahan air mata sambil mendengarkan kisahnya dia keinjak-injak itu tadi. Ya, kalau kan juruan saya yang turun. Tapi kalau yang lain saya nggak pernah turun yang gede-gede. Saya turunnya yang kecil-kecil atau yang aman-aman sentosa lah. Intinya itu seperti itu. Ya. Jadi, tapi saya itu hati-hati. Kalau saya turunnya karena saya di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Kalau sekarang jadi ketahanan kesehatan, mitigasi kesiapsiagaan. Saya lebih ke pelatihan. Nah, hati-hati itu apa? Saya pulang dari Lombok, gempa Lombok. Saya pulang dari Palu, gempa Palu. Nah, itu yang saya takutkan. Jadi saya pulang dari mana itu kejadian itu loh. Itu yang trauma. Betul, saya yang trauma juga. Saya pulang dari Liwa, Liwa gempa, untung kecil yang waktu Liwa. Tapi yang Lombok itu kaget saya. Saya pulang dari Lombok kejadian, pulang dari Palu kejadian. Waduh, saya nggak usah pergi kali ya, di kantor aja, di bahaya ini. Ya. Kayak gitu, makanya saya itu trauma, tapi saya itu mencoba berpikir ya, kita itu harus efektif, efisien saat kondisi bencana. Jadi ceritanya gini, kalau misalnya Palu itu, satu kota itu kan hampir semuanya lah hancur ya. Jadi saya itu pelatihan tabletop exercise di hotel seberangnya Pantai Talise. Hotel itu terdampak juga waktu tsunami, untung saya sudah pulang. Ya kan? Dengerin dulu cerita belum kita ini. Waktu tabletop exercise kita melemparkan apa itu namanya RIG, rencana informasi gladi atau injek itu lewat WA. Kita bikin grup WA, masukin semua pesertanya. Nanti kalau saya injek saya bilang subcluster ini jawab ya, gitu kan. Terus habis gitu grup WA itu saya pulang itu masih ada, nggak saya hapus, nggak saya apa, ya kan? Nah di dalam situ kan ada polisi, ada TNI, BPBD, Dinkes provinsi, Dinkes kabupaten kota dan lain-lain pokoknya. Intinya peserta TTE waktu itu. Kejadiannya itu saya masih ingat Minggu sore. Di WA itu bilang, gempa bu, gempa. Saya pikir orang ini guyonan. Karena apa? Kan TV belum masuk. Dan di Jakarta nggak gempa. Rumah saya kan saya sudah balik. Di Jakarta nggak gempa. Dan setahu saya, kalau tabletop exercise kita kan melemparkan injek seakan-akan di sini ada peristiwa. Saya takutnya orang ini guyonan sama kita gitu loh. Dia kayak mau ngikut-ngikut kita ngasih injek gitu kan. Bu, gempa, tolong. Habis gini, maksudnya PLN sudah mati. Terus sebentar lagi sepertinya sinyal kami juga akan hilang. Tolong. Saya pikir guyonan, nggak saya sampaikan ke kantor. Aduh, berdosanya saya ya. Karena ya itu, tak pikir itu kan grupnya untuk kita melemparkan injek ya, dia balas menggodain saya gitu loh. Waduh GR, padahal ya gak ada yang menggodain saya kan. Dan ternyata memang benar kejadian Bapak Ibu sekalian. Jadi saya itu sampai menyesal, tahu gitu kan saya langsung lapor ke kantor. Walaupun mungkin waktu itu belum ada ya di berita masih berapa skala Richter, apa-apa dampaknya gimana, tapi paling nggak itu kan sudah ada omongan dari mereka. Dan kira-kira 30 menit kemudian atau 1 jam kemudian benar-benar nggak bisa ada yang dikontak mereka, hilang semua sinyal. Dan teman saya yang diturunkan itu sampai bingung ya, karena kalau orang pusat turun itu kan koordinasi sama Dinkes, kantor Dinkesnya kan tutup, orang semuanya terdampak, mereka kan bingung menyelamatkan diri dan keluarganya. Sampai teman saya itu buka tenda di depan Dinkes, bikin tenda. Jadi kita itu kalau turun ke bencana itu berpikir efektif, efisien. Artinya seberapa luas ini wilayah terdampak. Kalau emergency medical team ini tidak bisa kita atur strategi peletakannya dia di mana, numpuk di satu titik, apakah itu efektif dan efisien? Otomatis kan pasien di titik yang lain tidak terlayani. Semuanya ngumpul di situ. Karena apa? Di situ kebetulan ada wartawan. Kebetulan di situ Pak Presiden berkunjung. Maksud saya Pak Menteri atau Pak Presiden, pokoknya intinya gitu deh. Berkunjung. Nah yang sini siapa yang melayani? Ya kan? Nah, karena itulah emergency medical team itu memang sebaiknya dikoordinasikan oleh Health Emergency Operation Center atau dinas kesehatan di wilayah tersebut.
Karena mereka yang punya wilayah, mereka tahu seberapa luas daerah terdampak dan titik-titik di mana mereka harus ditempatkan sehingga efektif dan efisien. Saya pernah turun rapid health assessment waktu Gunung Agung Batuk di Bali. Tapi ya itu, saya kan disayang, jadi turunnya udah tim yang keberapa gitu kan. Jadi nggak pas yang lagi ininya. Itu saya nggak diarahkan oleh Dinas Kesehatan ke tempat pengungsian yang dekat dengan pos komando. Ya saya nggak mau lah. Karena apa? Menteri udah datang ke situ, kepala daerah sudah datang ke situ, teman-teman saya sudah datang ke situ. Nah, terus ibu maunya apa? Mana letaknya pengungsian paling jauh? Saya tanya gitu. Kagetlah Dinas Kesehatan, orang ini nganggur banget ya. Yang lainnya, tim lainnya itu cari yang deket-deket, yang gampang fotonya itu. Saya nggak mau. Mana tempat pengungsian paling jauh? Loh Bu, itu berbatasan sama Kabupaten Gianyar sama Buleleng kalau nggak salah. Pokoknya di balik gunung loh Bu, itu melewati daerah merah Bu. Nanti kalau batuk lagi Ibu kena batuknya gimana? Kena awan panas gitu. Ya kita lihat dulu situasi. Kalau memang memungkinkan, saya akan ke sana. Saya nggak mau lihat yang sini. Buat apa dilihat bolak-balik? Ya gitu-gitu aja. Saya mau lihat di balik gunung itu ada apa. Dan benar saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, benar-benar luar biasa. Ego sektor, ego program. Kenapa saya bilang itu? Karena dia letaknya di perbatasan, sedangkan desanya dia zona merah, dia harus ngungsi kan? Ngungsi itu kemana? Ke tempat terdekat yang aman. Masa tempat yang terjauh? Enggak kan? Tempat terdekat aman. Otomatis itu kabupaten setetangganya. Bukan nggak diurusi Pak. Di situ ada puskesmas, pustu. Nakes kabupaten tetangga tanya, ibu punya BPJS? Kalau pasien datang, ibu punya BPJS? Punya. Berarti nanti klaim BPJS-nya kan masuk ke puskesmas ibu yang daerah merah itu. Kok saya yang melayani? Sehingga nggak mau melayani kalau pasiennya dari kabupaten tetangga, karena BPJS-nya kan terdaftarnya di puskesmas sana. Padahal puskesmasnya itu tutup karena dia di daerah merah. Memang nggak bisa melayani. Lah, pertanyaannya, nakesnya kemana? Nakes yang puskesmas yang tutup ini, nakesnya kemana? Dia ngungsi, menyelamatkan keluarganya. Tapi kembali lagi saat kondisi, saya kan ke sana sudah tim keberapa, batch keberapa, batch agak terakhir kan, artinya sudah mulai nggak batuk kan. Maka nakes puskesmas yang merah itu dipanggil. Karena apa? Sudah nggak terlalu batuk ya, ngungsi yang ngungsi, tapi kan setelah settle keluarga bisa ditinggal kan, bisa kembali bekerja. Akhirnya itu pustu dibagi dua, dikasih papan. Kabupaten A ke kanan, Kabupaten B ke kiri. Jadi itu gedungnya satu, begitu orang masuk dikasih papan. Kabupaten A kanan, Kabupaten B kiri. Inilah realnya. Jadi kenapa saya nggak mau lihat yang deket posko? Karena pasti baik-baik saja. Saya sukanya lihat yang aneh-aneh. Karena apa? Jarang boleh turun. Saya kan bilang tadi, saya kalau pelatihan saya yang turun. Tapi kok bencana saya itu jarang boleh turun. Karena disayang, pasti nggak boleh saya. Nggak boleh menderita. Padahal yang enggak sih, nggak tahu lah. Pokoknya intinya nggak boleh gitu. Nggak boleh turun. Masih saya taruh di batch terakhir yang sudah damai sejahtera itu tadi. Jadi saya melihat kok kayak gini. Intinya apa? Lah klaim BPJS-nya masuk sana. Itu loh. Itu masalah pertama. Masalah kedua, pengungsi kena hujan abu, butuh masker. Dikirimlah bantuan masker. Zaman itu belum COVID. Jadi yang namanya masker itu tidak semua dinas kesehatan punya buffer stock. Yang punya provinsi. Yang menyatakan tanggap darurat Kabupaten Karangasem. Berarti yang dikasih bantuan Kabupaten Karangasem. Pengungsi dari Kabupaten Karangasem. Logikanya, masker dibagikan ke pengungsi atau ke semua penduduk? Ke pengungsi Kabupaten Karangasem. Ini logika orang keuangan saya ngomongnya. Ke pengungsi Kabupaten Karangasem. Tetapi, apakah daerah perbatasan ini tidak terdampak juga? Walaupun Kabupaten Buleleng itu tidak menyatakan tanggap darurat, terdampak dia. Kena, walaupun zona abunya nggak tebel ya, tipis. Tapi dia lihat, loh pengungsi itu ngungsi di wilayahku dapat bantuan masker, lah saya kok nggak dapat? Kan yang menyatakan tanggap darurat sana, bukan kabupaten ini. Bener nggak kalau orang provinsi mengirimkan maskernya ke Kabupaten Karangasem, bener nggak? Dibaginya ke pengungsi Kabupaten Karangasem, bener nggak? Menyalahi hukum nggak? Secara keuangan bener ya? Nah, masyarakat yang di Buleleng yang menerima pengungsian ini kan juga kena tipis-tipis.
aktivis, tapi nggak dapat bantuan. Marah. Ya, tuh. Akhirnya saya tanya, ini Dinkes Buleleng nggak punya buffer stok masker? Nggak ada, Bu. Yang punya provinsi. Ya memang waktu itu belum COVID, nggak banyak stok masker itu. Terus gimana solusinya? Akhirnya Bu, sama kepala desanya ditahan itu semua bantuan, nggak boleh dibagi biar tidak ada iri hati. Gitu, kok di gudang? Ya, ini loh masalah-masalah di lapangan. Saya bilang kita itu harus berpikir efektif, efisien. HEOS itu harus bisa loh memotret kayak gini dan mengendalikan kayak begini. Nggak ada program ego sektor tuh harusnya sudah runtuh saat bencana. Terus dia bilang kemanusiaan ya kemanusiaan, Bu. Tapi kan kami juga butuh, kenapa kami nggak dikasih? Pengungsi dikasih, ya kan? Nah, itulah peran HEOC, Health Emergency Operating Center. Bagaimana dia bisa berkoordinasi sehingga lintas program, lintas sektor egonya itu bisa runtuh, saling membantu, dan ada jalan tengah yang damai sejahtera, nggak gontok-gontokan lagi. Jadi saya ketika melintasi balik gunung itu, saya melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak ditemui di pengungsi yang di dekat posko. Di situ nggak ada wartawan, nggak ke-expose. Di situ nggak ada kunjungan kepala daerah, nggak ke-expose. Ya kan? Nah, efektif, efisien. HEOC, Dinas Kesehatan harus tahu wilayahnya dan dia yang mengendalikan. Kalau motret jangan separuh, jangan seperempat. Coba pakai apa? Helikopter view. Nah, pakai drone. Lihat tuh semua. Terutama yang paling mencurigakan adalah daerah-daerah terjauh. Saya nggak tahu kalau DKI kayaknya nggak ada daerah terpencil ya. Oh, Kepulauan Seribu ya? Nggak juga ya, Kepulauan Seribu kan nggak termasuk terpencil ya? Ada ambulan laut. Oh, ada ambulan laut. Kalau teritorialnya nggak masuk ya? Untuk Pulau Seribu nggak masuk daerah terpencil. Nggak masuk ya. Tetapi jangkauannya, kalau misalnya terjadi sesuatu, jangkauannya gampang apa? Kok ada yang ngomong gampang, ada yang ngomong susah, ini dia toh? Yang punya pulau. Jadi saya berpesan Bapak Ibu sekalian, kalau ada bencana, tolong dipikirkan yang daerah yang susah dijangkau ini. Jangan dipikirkan cuma yang dikunjungi kepala daerah dan dikunjungi wartawan. Karena pasti permasalahan-permasalahan yang antik-antik, yang unik-unik itu ada di sana. Yang nggak akan ke-capture, nggak akan ke-blow up memang. Tetapi di mana sih letak apa ya sense of crisis kita? Kalau kita nggak punya sense of crisis, ya pelayanan asal, ya kan? Pelayanan asal aja. Yang penting berangkat, ada surat tugas, SPPD, dibayar, selesai. Ya kan? Ya apa ya? Ya apa ya? Ya, itulah sedikit cerita. Ya. Sekarang, nah mulai lagi kumat dia. Susah sekali diatur. Mundur ke atas. Terus. Nah ini ya, jadi saat prakrisis kita bentuk tim, meregistrasi, merencanakan logistik, meningkatkan kapasitas kayak hari ini, menyusun SOP, ini harus dilakukan. Jangan kalau sudah bencana, sudah krisis baru dipikirkan, itu salah. Kemudian saat krisis sudah siap dong, bawa logistiknya, bawa SDM-nya, tinggal apa? Koordinasinya, rencananya, rencana kerjanya. Kalau di sebelumnya sudah ada SOP, pelaksanaan di lapangannya bagaimana? Dan jangan lupa laporan harian. Kita itu orang kesehatan paling males kalau mendokumentasikan kegiatan. Makanya kesehatan tuh kayak apa ya, programnya dijual sebenarnya oleh kepala daerah, oleh presiden, dijual programnya. Tetapi kita kok nggak muncul-muncul ya? Kok kayaknya kementerian lain yang muncul gitu loh. Karena itu kita itu malas sekali mendokumentasikan kegiatan kita, tidak rinci, sehingga kita daya jualnya itu kurang. Kok kayak marketing? Loh iya loh, kita itu bekerja harus punya daya jual supaya masyarakat tuh tahu bahwa kita tuh sudah bekerja. Bukan abal-abal ya, kerja yang beneran loh ini yang saya ngomong. Jangan fotonya bagus tapi nggak bekerja, itu mah
nanti jadi anu aja, nggak usah jadi orang kesehatan, jadi bintang film, bintang sinetron. Nah, itu saya juga tidak setuju. Tapi bekerja dan didokumentasikan. Kemudian meeting harian untuk koordinasi, rencana pengakhiran, laporan kegiatan dan kepulangan. Kalau pasca krisis evaluasi, kemudian menyusun kembali kebutuhan tim. Kan pasti ada lesson learn di setiap bencana. Kita tarik apa sih pelajarannya, dievaluasi, susun kembali. SOP-nya tepat atau enggak? Atau ada yang perlu dirubah? Logistiknya ada yang kurang enggak? Pengalaman-pengalaman inilah yang memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita. Jangan pulang ya weh, selesai, pokoknya tugas sudah selesai. Jangan. Apa pembelajaran yang kita dapatkan? Jadi saya sudah membagikan ya. Saya pulang pelatihan, saya pulang dari RHA, saya sudah cerita loh tadi. Hal-hal yang saya temui di lapangan. Oke, ini kenapa saya ngomongnya cuma IMT tipe 1 mobile, karena ini yang wajib dimiliki oleh seluruh provinsi dan kabupaten kota. Yang lainnya kan nggak wajib, ya kan? Menjamin kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, merespon di lokasi terdampak maksimal 24 jam setelah kejadian. Maksimal 24 jam setelah kejadian. Ini kata kunci ya, maksimal 24 jam setelah kejadian. Jadi jangan telat. Kalau ada notifikasi, segera bertindak. Menetap atau berkeliling untuk mencari, melayani, merujuk korban akibat krisis atau bencana, mendampingi health EOC dalam mengkoordinir IMTCC apabila dibutuhkan. Tahu nggak IMTCC itu apa? Emergency Medical Team, benar. CC-nya apa? Coordinating Center. Nggak apa-apa namanya mencoba. Coordinating Center. Jadi IMT yang datang itu kan pasti lebih dari satu. Benar apa salah? Pasti kan lebih dari satu toh. Nah, ada yang namanya Coordinating Center. Tempat IMT itu datang melapor. Kemudian dia yang ngomong, nanti kamu ditempatkan di lokasi ini. Selesai laporan ke saya. Karena itu yang akan direkap. IMTCC nanti yang lapor ke Health Emergency Operating Center atau Kepala Dinas Kesehatan, ketuanya. Ya, paham ya? Jadi IMT itu kan yang datang lebih dari satu. Harus semuanya melapor ke IMTCC. Dikasih tahu kamu bertugas di mana. Laporan pulang, setor ke saya, ke IMTCC. Laporan harian, lapor ke saya. Dia tugasnya merekap ini semua untuk dimasukkan ke Health Emergency Operating Center. Jadi HEOC itu membuat keputusan-keputusan berdasarkan data di lapangan. Nggak ngawur, nggak semaunya sendiri, tapi ini loh data-data yang dikumpulkan dari lapangan. Sekali lagi, pembuat kebijakan kalau mau bikin kebijakan yang baik harus based on data. Yang ngirim data harus rajin dan valid. Kalau yang ngirim data nggak rajin dan nggak valid, ya pembuat kebijakannya oleng. Akhirnya dia supaya tetap kelihatan bekerja dan performance-nya bagus, ya dia bikin kebijakan asal aja, ya kan? Jadi yang punya data harus rajin dan valid. Yang membuat kebijakan based on data. Ini tadi sudah ya, melayani 50 pasien rawat jalan setiap hari, waktu penugasan 14 hari efektif di lokasi terdampak bencana. Ini standarnya, 14 hari efektif. Jadi siapkanlah tidak pulang 14 hari. Kalau sudah levelnya Emergency Medical Team. Oke, ini adalah strukturnya. Ada pengampu. Jadi kalau dia itu di bawah institusi mana? Pengampu itu institusinya. Ada ketua timnya itu dokternya, wakil ketua tim bisa perawat, atau kalau dokternya lebih dari satu, saya tadi nunjukkan kan standar minimal ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa bisa mencukupi dengan 2 dokter, 5 perawat, 1 ambulan, ya terserah, nanti lah penuh ya ambulannya sama petugasnya, pasiennya taruh mana ya. Jadi, tapi ini kan untuk semua, yang tipe 1, 2 maupun 3. Jadi bisa wakil ketua itu dokter atau perawat, kemudian anggota intinya ini tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada anggota tambahan, bisa masuk bidan, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, ahli gizi, radiografer, psikolog, tugas keselamatan dan keamanan, pengemudi dan atau tenaga kesehatan lain yang dibutuhkan. Kenapa ini ada? Karena IMT itu harus siap diturunkan di model bencana apa saja. Nah, bencana kan tadi di awal sudah saya tayangkan ya, ada alam, non alam, ada sosial. Jadi kalau tidak diturunkan di daerah konflik,
itu perlu keterampilan khusus. Dan itu harus ada yang ngawal. Kalau nggak ada yang ngawal bahaya, nanti kena tembak. Ya. Nah, ini ketua tim tugasnya. Saya nggak akan baca satu-satu karena ini teori, nanti kan pasti dibagikan toh PPT-nya. Dibagikan nggak? Panitia dibagikan aja, nggak apa-apa. Ya, dibagikan. Ini dibaca sendiri. Jadi ketua tim, kalau saya itu dokter, saya adalah calon-calon ketua tim IMT. Apa sih tugas saya? Harus tahu ya. Kemudian anggota tim, tugasnya apa? Kemudian kriteria keanggotaan tim, ini saya bilang tadi bisa dari lembaga atau institusi pemerintah, ada juga yang dari masyarakat. Jadi kayak akademisi, dunia usaha, lembaga, institusi non pemerintah ini bisa punya. Contohnya MDMC itu punya, terus dompet duafa itu punya, terus UGM itu punya. Kalau dunia usaha saya nggak tahu ya. Yang saya tahu sih LSM sama ini, sama akademisi, organisasi profesi itu punya. Ini dilakukan mulai dari level nasional, provinsi, kota, kabupaten oleh organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Yang tipe 1 mobil itu yang wajib punya, ya, level nasional, provinsi, kota, kabupaten. Proses seleksi rekrutmen termasuk registrasi kredensial sesuai dengan kualifikasi keprofesian masing-masing. Tadi standarnya kan sudah ada. Jadi kalau dokter ya punya STR, kalau perawat juga STR kan namanya ya, STR. Database tim IMT dan keanggotaannya dibuat oleh organisasi pengampu. Jadi kami berharap organisasi pengampu yang mendaftarkan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota. Ini tahap-tahapnya. Ya, hilang. Dia mulai, kalau kayaknya kalau Bapak Ibu mulai ngantuk dia langsung hilang, tahu dia. Ada detektornya ini. Ya, ada tes kesehatan, fisik, wawancara, ya tahu, pengumuman kelulusan, pengumpulan berkas, peningkatan kapasitas. Nah, ini adalah pelatihan-pelatihan wajib. Ini coba cross check ke diri sendiri. Sudah pernah pelatihan apa aja? BLS, masa BLS belum? Basic Life Support, BCLS, ACLS, BTLS, BSS, apa aja ini wis baca sendiri. Sudah kan? Masa belum? BLS, minimal kan BLS. Nah, biasanya yang bawah ini yang nggak semuanya pernah, tapi pasti ada yang pernah juga. Manajemen pengelolaan krisis kesehatan. Udah toh? Rapid Health Assessment. Cyber Access. Ini untuk yang turun ke daerah konflik, ini pelatihannya. Manajemen perjalanan. Bukan membuka travel agent ini maksudnya ya. Tapi lebih ke, jadi kita itu sebenarnya kalau turun ke daerah bencana kita perlu beberapa ilmunya para mapala, pencinta alam. Jadi bagaimana kita bisa apa itu namanya, bisa bertahan hidup di daerah yang tidak menentu kejelasannya. Jadi teman saya ada yang pernah diturunkan di Yahukimo. Tahu Yahukimo? Papua. Di puncak gunung. Kemana-mana susah. Harusnya helikopter nggak datang setiap hari. Jadi kalau udah penempatan di situ ya siap-siap aja. Bisa-bisa nggak 14 hari pulang, bisa sebulan baru pulang, nunggu jemputan helikopter. Ya. Kemudian ya namanya daerah terpencil ya. Jangan membayangkan kayak Jakarta banyak mall ya. Nggak ada mall. Yang ada pasar tradisional yang sangat-sangat tradisional. Gak ada hotel. Tidurnya di mana? Rumahnya kepala desa. Biasanya gitu ya. Ya, apa-apa. Yang penting kita bisa berbaik-baik aja. Makanya saya nggak mau dulu PTT karena itu males. Dan untunglah saya nggak pernah diturunkan daerah yang begini. Nah, kemudian medical waste management, ini pembuangan limbah medis. Hati-hati, kita itu menghasilkan limbah infeksius. Ya kan? Tahu apa nggak tahu ini? Atau pura-pura nggak tahu? Menghasilkan limbah infeksius, ya. Apalagi kalau kita melakukan pertolongan pertama untuk luka trauma terbuka, ya kan? Hati-hati, jangan membuang sampah sembarangan. Itu harus di manage. Saya pernah turun rapid health assessment di Ponorogo. Waktu itu ada longsor, jadi gunungnya, inilah keajaiban Tuhan ya. Jadi itu gunung itu kan harusnya penuh dengan hutan.
tapi sama mereka digunduli dibuat ladang jahe merah. Karena mereka itu penghasil jahe merah yang terkenal. Intinya kalau jahe merah dari daerah situ itu kualitasnya bagus, harganya mahal.